Mimpi itu ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Mimpi juga bisa dari setan, teman-teman ya. Atau berasal dari halusinasi manusia. Banyak sekali faktor-faktornya, dan ini sebenarnya termasuk hal gaib tadi, gitu ya, yang apa namanya, bukan ilmu pasti yang mungkin kita bisa pelajari di dunia seperti 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi ini adalah area Allah gitu ya, yang kita wajib mengimaninya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semuanya, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berkat rahmat, taufik, dan titipan nikmatnya, alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi kembali, melanjutkan serial belajar dari Nabi Yusuf, episode yang ketiga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, kita akan lanjutkan setelah kemarin kita bahas tentang program Curhat Day para nabi ya dan anaknya, pola komunikasi orang tua dan anak ya, komunikasi keluarga. Kita akan lanjutkan pembahasannya pada episode kali ini. Nah teman-teman, ternyata program Curhat Day yang kemarin kita bahas itu ditemukan juga dalam kisah Luqmanul Hakim. Kalau teman-teman masih ingat atau pernah baca, itu ada di surat Luqman ya teman-teman, pada saat beliau memberikan pengajaran kepada anaknya. Program ini juga dilakukan ya oleh Luqmanul Hakim. Nah, bagaimana seorang Luqmanul Hakim dikisahkan di surat Luqman tersebut, itu adalah pola komunikasi bagaimana seorang ayah menasehati anaknya kalau itu ya. Wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berbicara kepada anaknya untuk menasehatinya gitu ya. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang sangat besar atau zulmun azim gitu ya tadi. Nah, itu juga teman-teman kalau kita dalami lagi, begitu Luqmanul Hakim di sana memberikan nasihat yang terbaik juga ya kepada anaknya, itu adalah nasihat yang fundamental untuk tidak mensekutukan Allah gitu ya. Kita sebagai orang tua gitu ya, itu nasihat yang jangan sampai tidak kita prioritaskan gitu ya, dalam kondisi apapun, dalam permasalahan apapun kita kaitkan dengan ketauhidan kepada Allah. Karena bisa jadi setiap rumah mengajarkan syariah sholat, tapi jangan lupa untuk setiap rumah yang ada untuk mengajarkan ketauhidan kepada Allah gitu ya. Kita juga sebagai anak bisa meminta nasihat yang serupa kepada orang tua kita. Program ini juga dapat kita temukan di dalam wasiat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas, gitu ya. Berarti Ibnu Abbas itu anaknya Abbas bin Abdul Muthalib. Berarti sepupunya Nabi SAW ya, Ibnu Abbas ini. Beliau bersabda, wahai anakku, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kata, yaitu jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan menemukannya berada di hadapanmu. Ini ihfazillah yahfazuka tuh yang ini ya teman-teman. Jika engkau memohon, maka memohonlah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwa seandainya umat ini berkumpul, ketahuilah bahwa seandainya umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan pernah mampu untuk memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang memang telah ditentukan oleh Allah untukmu. Seandainya mereka berkumpul untuk membahayakanmu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan mampu untuk membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah untukmu.
kalam sudah diangkat, kertas menjadi kering. Rufi al-qalam ya. Rufi al-qalam. Nah, al-hadis itu hadis sahih riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Nah, teman-teman semuanya, konten dari nasihat Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas itu begitu fundamental, begitu indah gitu ya, begitu hebatnya kontennya gitu ya. Dan kita coba lihat bagaimana sebenarnya Nabi SAW menyampaikannya ini kepada Ibnu Abbas gitu ya, face to face gitu ya, dengan penuh lemah lembut, dengan kata-kata yang tidak kasar, dengan kata-kata yang sangat bisa diterima oleh seorang anak gitu ya teman-teman. Dan ini nasihat-nasihat yang basic gitu ya teman-teman. Bagaimana tadi kan kalau kamu mau minta tolong ke Allah ya, kalau bahasa kita kan gitu ya. Kalau misalkan ada yang mau ngasih sesuatu ke kamu, apapun itu pasti sudah direzekikan pada kamu gitu kan. Kalau mau ada yang membahagiakan kamu, itu akan sampai ke kamu kalau memang itu sudah takdir untukmu dan seterusnya gitu ya. Ini pun dilakukan oleh Nabi SAW ya, bagaimana pola komunikasi secara langsung antara orang tua dan anak gitu ya. Rangkaian kata seperti itu akan sangat berpengaruh terhadap pribadi seorang anak, pendidik, ataupun guru. Nah, teman-teman, kita kembali lagi ke kisah Nabi Yusuf. Perkataan Nabi Yusuf alaihissalam di sini memanggil ayahnya itu dengan sebutan khusus. Nah, ini ya. Teman-teman kalau memanggil orang tua apa nih? Bisa ya, ini kalau versi Indonesia bapak, bapak, ayah, papa, apa lagi ya? Bapak, ayah, papa, abah mungkin kalau di Sunda ya. Kalau era-era modern sekarang abi, bukan aba gitu ya. Abi mungkin ya Arab ya. Aba, abuy, abuya itu yang pernah saya dengar ya teman-teman. Panda, aduh itu macam-macam, masya Allah, karena ada bunda jadi panda ya, bunda panda jadi ya begitulah. Nah tapi ternyata ada sebuah panggilan ya, anak kepada ayah yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf. Nah di sini nih alaihissalam, beliau menyebut kepada Nabi Yakub ayahnya itu ya abad atau ya abati gitu ya, ya abati, wahai ayahku, ya abati, abati. Ini mungkin agak apa ya, tidak familiar mungkin teman-teman mendengarnya, tapi inilah yang Al-Quran sebutkan teman-teman, dan mungkin bisa kita ambil hikmahnya. Ya abati, wahai ayahku, menunjukkan kepada sebuah dialog dan adab sopan santun yang sangat baik dari seorang anak kepada ayahnya. Kata itu memberikan perasaan akan kekhususan ungkapan yang diberikan oleh seorang anak terhadap ayahnya itu dengan ditambahkan huruf ta, ini dalam bahasa Arab ya, yang berharakat kasroh ya abad pada lafaz al-ab atau bapak, yang menunjukkan kedekatan serta kerendahan hati seorang anak. Nah ya, jadi memperlihatkan kedekatan dan kerendahan hati seorang anak, bahwasanya sangat menghormati ayahnya gitu ya. Jadi ya abad seperti itu, sehingga dapat memancarkan benih-benih kecintaan. Kasih sayang yang menakjubkan ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah pada makhluknya, dan merupakan salah satu tanda bahwa Allah mempunyai sifat rahmah gitu ya teman-teman. Ini pelajaran juga ya buat kita, dan juga ternyata guru kita Ustaz Khalid Basalamah Hafizahullah Ta'ala, beliau menerapkan ini kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya itu memanggil beliau itu dengan sebutan abati gitu ya. Memang perlu punya ini ya, apa, panggilan khusus seperti ini yang kita miliki gitu ya, dan itu menunjukkan bahwa kita adalah seorang anak gitu ya. Kita kalaupun teman-teman sebagai orang tua, kita sebagai bapak gitu ya, atau sebagai orang tua, menunjukkan perbedaan level antara ayah dan anak, tapi tidak ada sekat kasih sayang yang memisahkannya. Seperti itu ya teman-teman. Kalau dengan sebutan ya abati gitu ya, itu bisa benar-benar mendapatkan apa ya, kenikmatan kasih sayang ketika memanggilnya, maka itu salah satu tanda kita sudah mengikuti ya contoh yang diperlihatkan oleh Nabi Yusuf, hanya dari perkataan ya abad itu saja, ya abad itu saja teman-teman.
Dia telah menciptakan kasih sayang itu pada setiap hati manusia. Renungkanlah sabda Rasulullah SAW berikut. Sayangilah orang yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh yang ada di langit. Yarhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Hadis hadis sahih ya teman-teman. Gitu. Seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, nah ini ada yang menarik ya. Tidak ada jawaban yang cocok terhadap kata iya abad, wahai ayahku, kecuali dengan kata iya bunaya, wahai anakku. Yang merupakan bentuk tasgir atau pengecilan dari kata ibni. Jadi bunaya itu dari ibni, gitu ya, dari anakku. Hal itu merupakan sebuah ungkapan yang dipenuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang mendalam. Kata iya bunaya merupakan kata yang agung dan mempunyai pengertian rasa belas kasihan, sebagaimana yang disebutkan dalam kamus-kamus bahasa Arab. Nabi pun pernah menggunakan kata ini kepada Anas, seperti dalam sabdanya iya bunaya tadi ya. Begitu juga Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adab fi Sahih Muslim, yaitu bab diperbolehkannya berkata wahai anakku terhadap orang yang bukan anaknya dan dianjurkan sebagai upaya untuk bersikap lembut. Ini juga fakta yang menarik teman-teman, bahwasanya ada anjuran gitu ya kalau misalnya kita menasehati yang lebih kecil, sebenarnya dia sepupu, dia kan sebenarnya dia anak teman, sebenarnya dia murid kita atau siapa gitu teman-teman. Sebenarnya tidak masalah kalau kita panggil nak gitu ya. Sini sayang, mungkin gitu ya. Atau kamu kenapa sayang dan lain-lain dengan kata-kata yang memang apa ya? Membuat itu menenangkan dengan penggunaan bahasa Arabnya ya bunaya gitu ya. Seperti itu. Ya bunaya gitu. Kan misalkan ibni kan bahasa bahasa Arabnya ibni, anak saya sini anak saya. Tapi ternyata ya abati itu lebih cocok gitu ya dengan panggilan atau dengan respon ya bunaya. Ya teman-teman, kita akan masuk ke konten mimpi Nabi Yusuf ya. Sedangkan mimpi Nabi Yusuf alaihissalam melihat 11 bintang. Berapa teman-teman? 11 bintang. Maka interpretasi yang jelas tentang hal itu adalah jumlah saudara-saudaranya 11. Sedangkan satu matahari dan satu bulan dapat diinterpretasikan dengan ayah dan ibunya. Semuanya bersujud kepadanya. Inilah sebuah dalil tentang adanya mimpi yang benar, di mana salah seorang hamba Allah diberi kabar tentang masalah-masalah gaib, padahal pengetahuan tentang hal itu hanya Allah yang mengetahuinya. Akan tetapi, Allah memberikan kesempatan kepada makhluk yang dikehendakinya untuk bisa mendeteksi perkara gaib. Namun hal itu tidak keluar dari keumuman firman Allah, yang mana di surat Al-An'am, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Al-An'am 59 dan juga Al-Jin 26-27, dan Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seseorang tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang dikehendakinya. Nah, jadi teman-teman, konten mimpi dari Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah Nabi Yusuf melihat 11 bintang, 1 bulan dan juga 1 matahari. Ini adalah representatif dari anggota keluarganya semuanya. Dan nanti akan kita bahas apa kaitannya dengan dan bagaimana prosesnya sehingga mimpi ini bisa dikatakan terwujud, karena ini kan kebenaran yang disebutkan. Bagaimana prosesnya hingga mimpi ini terwujud dan bagaimana bentuk terwujudnya mimpi ini gitu. Kita akan bahas nanti. Nah, teman-teman, ketika kita bermimpi di sini disebutkan ya, teman-teman, bahwasanya ada kemungkinan mimpi itu adalah mimpi yang benar. Gitu. Apa saja dan bagaimana mimpi itu memang ada ilmunya tersendiri dalam takwil mimpi, teman-teman. Kembali lagi ke hal yang gaib tadi, jika seorang Rasul telah dikabarkan tentang hal-hal yang gaib, seperti halnya Rasulullah SAW yang diberi kabar tentang tanda-tanda hari kiamat dan masalah akhirat, maka mereka tidak akan menceritakannya secara rinci, sehingga tidak menghilangkan sifat dari perkara tersebut, akan tetapi penjelasan yang diberikan itu sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Allah terhadap mereka.
maka masalah-masalah gaib tetap saja menjadi sesuatu yang gaib, seperti kapan dan bagaimana terjadinya hal tersebut, seperti apa yang ada di dalam surga dan neraka yang bisa dipahami hanya maknanya saja, namun tidak memahami hakikat yang sebenarnya secara terperinci. Jadi tidak semuanya itu diceritain gitu ya teman-teman. Dan memang tidak perlu kita pun kalau bermimpi itu diceritakan secara utuh. Mungkin kualitas mimpi kita pun mungkin berbeda gitu ya dengan mimpi para nabi. Ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah gitu ya. Karena Rasulullah SAW pun bersabda, ru'yal mu'min khairun min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Bahwa sesungguhnya mimpi seorang mukmin adalah satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Itu hadis sahih ya, hadis riwayat Bukhari. Mimpi itu ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Mimpi juga bisa dari setan, teman-teman ya. Atau berasal dari halusinasi manusia. Banyak sekali faktor-faktornya, dan ini sebenarnya termasuk hal gaib tadi. Gitu ya, yang bukan ilmu pasti yang mungkin kita bisa pelajari di dunia seperti 1+1 sama dengan 2, tapi ini adalah area Allah gitu ya, yang kita wajib mengimaninya gitu ya, bahwasanya hal gaib itu ada, mimpi itu memang bisa terjadi kebenarannya, tapi bisa juga tidak. Nah, seperti halnya cerita berikut ini ya. Dari Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq tentang mimpinya. Ya, siapa yang nggak tahu Abu Bakar As-Siddiq ya? Beliau adalah khalifah pengganti Nabi SAW yang pertama. Nah, takwil mimpimu itu sebagian ada yang benar, sebagian ada yang salah. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang muttafaqun alaihi. Yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar. Bisa benar, bisa salah. Itu kelas Abu Bakar, teman-teman. Ya, kita tahu bahwa Abu Bakar tadi ya, seorang yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Beliau mendapatkan gelar As-Siddiq dari Nabi juga gelarnya. Bahkan Abu Bakar adalah seorang yang punya martabat yang sangat tinggi setelah para Nabi dan Rasul. Meskipun demikian, takwilnya masih bisa benar, bisa salah. Kayak gitu. Ya. Maka kemungkinan untuk salah sangatlah besar juga gitu kalau bukan Abu Bakar. Kalau kita gitu levelnya berbeda, ya takwilnya bisa jadi kemungkinan besar salah gitu ya. Oleh karena itu, mimpi merupakan sesuatu yang dapat didengar dari hukum gaib. Bukan merupakan petunjuk yang pasti lah, tadi yang sudah kita bahas. Oleh karena itu, tidak benar kiranya untuk menentang dalil-dalil yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, yang sudah pasti. Akan tetapi mimpi itu bisa saja menjadi sebuah kebenaran untuk didengarkan kepada orang yang benar-benar mempunyai penglihatan batin, yaitu pada saat terjadi pertentangan dalil-dalil yang ada dan tidak adanya sesuatu yang bisa dianggap paling benar, terutama pada akhir zaman seperti sekarang ini. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW, jika zaman ini sudah berakhir, jika engkau tidak dibohongi, maka mimpi seorang mukmin akan membohongi kalian. Masya Allah, hadis riwayat Bukhari. Tadi dibilang kalau misalkan mimpi seorang mukmin itu bagian dari kenabian, tapi pada akhir zaman ini bahkan mimpi seorang mukmin itu, seorang yang beriman itu bisa jadi tidak benar, teman-teman, bisa jadi bohong. Inilah perbedaan antara ahlus sunnah dan ahli bid'ah dalam menyikapi perkara mimpi beserta takwilnya. Menurut ahli bid'ah nih, mimpi dan takwilnya itu merupakan sebuah kebenaran. Sedangkan menurut ahlus sunnah, mimpi merupakan sesuatu yang diperdengarkan kepada orang-orang tertentu selain para nabi dan rasul. Sedangkan untuk para nabi dan rasul, mimpi itu merupakan wahyu. Nah, karena mereka adalah orang-orang yang maksum atau terbebas dari dosa. Ya, jadi kalau ada zaman sekarang yang bermimpi jadi nabi, kayaknya itu bukan wahyu ya. Kalau ada yang sekarang yang punya mimpi akan menjadi nabi, atau ada bisikan dari untuk adanya syariat baru bahkan dan seterusnya, kayaknya itu bisa dipastikan salah gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Sedangkan mimpi para nabi dan rasul itu adalah merupakan wahyu ya. Bagaimana firman Allah itu turun melalui mimpi itu sangat mungkin terjadi kayak gitu. Jadi sekali lagi yang bisa kita ambil pelajaran di sini adalah
mimpi itu bisa benar bisa salah, ya. Bagi Abu Bakar itu baina-baina gitu ya, antara benar dan salah radhiyallahu anhu. Bagi kita bisa jadi kemungkinan salahnya lebih tinggi bahkan di akhir zaman ini. Nah, Allah berfirman tentang mimpi Nabi Ibrahim, teman-teman, kita lanjutkan. Ya bunaya inni aro fil manami anni azbahuka fangzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. As-Saffat ayat 102. Ya abatif al ma tu'mar. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. As-Saffat 102 lanjutan. Teman-teman, mimpi yang terjadi pada Nabi Yusuf itu ketika masih belia, masih kecil ya, maka hal ini tidak berarti bahwa Nabi Yusuf telah mendapatkan kabar tentang hari esok. Karena beliau belum menjadi nabi. Sebab para nabi itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Setelah 40 bahkan beberapa dalam menyebutkannya. Akan tetapi mimpi yang terjadi pada Nabi Yusuf adalah mimpi yang benar walaupun belum menjadi nabi. Sebagaimana yang diketahui oleh ayah beliau Nabi Yakub alaihissalam. Maka dengan adanya mimpi itu, Nabi Yakub alaihissalam mengetahui kelebihan Nabi Yusuf atas saudara-saudaranya. Maka beliau memberikannya nasihat. Yakub berkata, wahai anakku, janganlah engkau menceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Ya. Jadi hadis lainnya, hadis sahih disebutkan mimpi itu berada di kaki seekor burung, teman-teman. Selama mimpi itu belum diceritakan, jika dia sudah diceritakan maka dia dapat terjadi. Itu apalagi kalau mimpi-mimpi buruk nampaknya tidak perlu diceritakan. Sunnahnya bagaimana? Cukup meludah 3 kali ke kiri ketika kita bangun ataupun dengan isyarat. Kayak gitu, ya. Pelajaran lainnya, teman-teman, kita memang perlu merahasiakan sebagian kelebihan yang diberikan Allah. Apapun itu, kenikmatan-kenikmatan yang kita bisa dapatkan, kemudahan-kemudahan lainnya yang bisa jadi orang lain tidak bisa dapatkan, daripada menimbulkan rasa dengki ya dari orang lain, lebih baik kita tidak perlu menceritakannya, gitu ya, teman-teman. Itu saja, teman-teman, yang bisa dibahas untuk kali ini. Kita akan tutup dengan sebuah hadis dari Nabi SAW. Mintalah pertolongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian kepada upaya untuk merahasiakan sesuatu dari orang lain, karena sesungguhnya orang yang mendapatkan nikmat akan pula mendapatkan hasutan. Hadis sahih dari At-Tabrani. Ya. Keinginan, mimpi, apapun gitu ya. Terutama di sini berkaitan dengan mimpi, dan juga tadi ya tentang kelebihan yang Allah titipkan kepada kita, selayaknya kita tidak perlu ceritakan kepada orang lain, gitu ya. Mimpi pun kalaupun tidak ada manfaatnya untuk diceritakan, kayaknya tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Takwil mimpi kita bisa jadi kemungkinan salah karena kita di akhir zaman. Kita bukan Nabi Yusuf, tapi dari Nabi Yusuf kita bisa belajar bahwasanya mimpi itu ada kebenarannya, khususnya mimpi para nabi. Maka lebih baik kita mempelajari mimpi para nabi yang menjadi wahyu, mimpi dari Nabi Yusuf, mimpi raja yang nanti akan ditemui oleh Nabi Yusuf, untuk kita ambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين